Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik selalu dan sehat selalu. Pada kali ini, Bu Guru akan melanjutkan materi pecahan yang sebelumnya pecahan senilai akan Bu Guru lanjutkan ke macam-macam bentuk pecahan. Sebelum dimulai, anak-anak boleh persiapkan terlebih dahulu buku LKS dibuka halaman 10. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama materi kali ini. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan jenis ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Bilangan yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Di sini Bu Vita kasih contoh, ada 1/4 atau bisa dibaca 1/4, ada 2/3 yaitu 2/3 dari 2 dari 4 bagian yang ada di sini, yang diarsir dan tidak diarsir secara keseluruhan. Kemudian ada 3/4, ada 2/3, ada 3/6, dan ada 5/6. Ini tadi contoh pecahan biasa. Kemudian kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita punya contoh 7/5 sama dengan 1/2/5. Inilah yang disebut pecahan campuran karena ada bilangan bulat dan ada pecahan bilangan biasa, pecahan biasa. Oke, kita lanjutkan ke pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Kita contohkan ada 0,5, ada 1,25, ada 2,75. Selanjutnya kita ke pecahan persen. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang bilangan persen yang berarti per 100. 5% sama dengan 5/100. 30% sama dengan 30/100. 75% sama dengan 75/100. Penulisannya seperti ini, 5%, 30%, dan 75%. Kita lanjut anak-anak. Mulai dari mengubah bentuk pecahan. Ada beberapa langkah atau cara yang dapat kalian coba untuk mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Berikut ini ya. Akan kami jelaskan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Cara pertama, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita harus mencari hasil kelipatan dari bilangan penyebut yang mendekati angka pembilang. Di sini Bu Guru berikan contoh yang paling mudah. Misalnya, mengubah pecahan 7/3, maka kita harus mencari dulu kelipatan dari angka 3 yang mendekati 7. Tetapi tidak boleh lebih dari 7. Kelipatan 3 yang terdekat dengan 7 adalah angka 6. Angka 1 adalah sisa pengurangan 7 dengan 6. Ini tadi pembilangnya ada 7, penyebutnya ada 3. Kelipatan 3 adalah 6.
7/3 sama dengan 6/3 ditambah 1/3. Di sisanya 1 tadi ya. Kemudian dapat dituliskan 6/3. 6 dibagi 3 adalah 2 dan tinggal masukkan 1/3-nya. Bisa juga menggunakan cara yang kedua. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan membagi pembilang dengan penyebut, kemudian mencari sisanya. Kita dapat membaginya langsung atau dengan menggunakan morokhabit juga bisa. Kemudian sisa pembagian tersebut dituliskan dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Ini ada contoh 7/3. Ini adalah 7 dibagi 3 penyebutnya, maka dia 2. Mempunyai sisa berapa anak-anak? Dari 7 dibagi 3 tadi 2, punya sisa berapa? Sisa 1. Kenapa bisa 1 Bu Guru? Yaitu karena 7 terus 2-nya kali 3 kan 6. 7 kurangi 6, makanya dia sisa 1. Jadi dapat dituliskan 7/3 sama dengan 2. Sisa 1 tadi 1, masukkan penyebutnya per 3. Oke. Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan jenis ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang merupakan hasil pembagian bersisa antara pembilang dan penyebut. Untuk mengembalikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang sama dengan pembilang ya berbeda dan penyebutnya tetap. Kita ada contoh 5/1/4 sama dengan 5 dikalikan 4 ditambah 1. Maka bisa ditemukan 5 kali 4 20 ditambah 1 menjadi 21. Tinggal kita masukkan penyebutnya per 4. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Semoga tidak bingung ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama agar penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Sebelumnya, mari kita pahami dahulu konsep per 10, per 100, dan per 1000. Nah, mengenal konsep per 10. Untuk penyebut per 10, maka letakkan angka atau dikit di belakang koma. Contoh, 1/10, maka ditulis menjadi 0,1. Ada contoh lagi nih berikutnya, 3/10, maka menjadi 0,3. Kemudian kita punya contoh lagi nih, 4/100, berarti 0,04. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Semoga bisa. Kita lanjutkan. Mengenal konsep per 100. Untuk penyebut perseratusan, maka letakkan 2 angka atau digit di belakang koma. Misalnya ada 1/100, berarti dia menjadi 0,01. Artinya 1 dibagi 100, maka dia menjadi 0,01. 3/100, maka dia menjadi 0,03. Dan 30/100, maka dia menjadi 0,30.
Sampai di sini paham anak-anak? Nah, kita lanjut mengenal konsep per 1000. Jadi 3 digit angka di belakang koma. 1 per 1000 sama dengan 0,001. 3 per 1000 sama dengan 0,003. 33 per 1000 sama dengan 0,033. 335 per 1000 sama dengan 0,335. Kalau Bu Vita punya 400 per 1000 jadi berapa? 0,400 atau bisa ditulis juga 0,4. Nah, lantas bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Kita lanjutkan. Caranya sebagai berikut. Jika penyebutnya 2, maka kalikanlah dia 5, maka dia akan menjadi 10. Jika penyebutnya 5, maka kalikanlah 2, dia menjadi 10. Jika penyebutnya 4, maka kalikanlah 25, maka dia menjadi 100. Jika penyebutnya 8, kalikanlah 125, maka dia akan menjadi per 1000. Nih, Bu Vita beri contohnya. 1 per 2 atau setengah sama dengan 1 per 2. Nah, masing-masing penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Misalkan kalikan 5, artinya pembilangnya kalikan 5, penyebutnya pun dikalikan 5. Maka akan menjadi 5 per 10. Jika diubah ke bentuk desimal menjadi 0,5. Lanjutnya di sini ada 3 per 5. Oh, 5. Kemungkinan 5 itu bisa dikalikan ke puluhan, ratusan, atau ribuan anak-anak. Ya, pasti ke puluhan. Kita kalikan 2, pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga kita kalikan 2. Jadi 3 kali 2 6, dan 5 kali 2 10. Kita ubah ke desimal menjadi 0,6. Kita lanjutkan. 3 per 4 sama dengan kalikan berapa? Nah, betul, kita kalikan 25 agar dia bisa menjadi per 100. 3 kali 25 pembilangnya dan 4 kali 25 untuk penyebutnya menjadi 75 per 100 sama dengan 0,75. Kita lanjut ke 5 per 8. 5 per 8 kali berapa? Oh iya, kalau per 8 selalu ingat ya, kalikan 125 maka dia akan menjadi per 1000. Nah, sehingga dapat dikalikan 5 kali 125 dan 8 kali 125 menjadi 625 per 1000. Maka diubah ke desimal menjadi 0,625.000. Bagaimana anak-anak, sampai di sini paham? Materi bentuk-bentuk pecahan sampai di sini dulu. Kalian bisa perdalam materi bentuk-bentuk pecahan ini tadi pada buku LKS halaman 10 sampai 14. Kemudian setelah kalian benar-benar paham, kalian boleh mengerjakan Ayo Berlatih halaman 14 pada buku matematika kalian. Setelah selesai mengerjakan, foto hasil tugas kalian, kemudian kirimkan ke nomor Bu Guru. Tugas maksimal dikumpulkan pukul 17. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Jangan lupa sertakan nama, nomor urut, hari tanggal pengerjaan, dan mata pelajaran apa yang kalian mengerjakan. Ya. Jawaban guru tunggu sampai sesuai kesepakatan. Kita akan bertemu kembali di video atau pembelajaran berikutnya. Sampai di sini